Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat belajar di rumah? Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Tetapi sebelum membahas itu, kita akan belajar tentang sistem persamaannya dulu. Nah, sistem persamaan di sini yang akan kita bahas adalah persamaan linear dan juga persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear? Jadi, persamaan linear itu terbentuk dari fungsi linear. Fungsi linear itu yang seperti apa? Fungsi yang bentuk umumnya Y sama dengan AX ditambah B. Dan jika kita ilustrasikan dalam grafik, bentuknya adalah garis lurus. Nah, bagaimana cara menggambarkan persamaan linear tersebut dalam bidang kartesius? Oke, kalian perlu memahami langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian, meletakkan kedua titik potong yang diperoleh pada poin A dan B pada bidang kartesius. Untuk selanjutnya dihubungkan menjadi garis lurus. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Buatlah sketsa grafik fungsi linear Y sama dengan 2X plus 6. Oke, yang pertama kita tulis dulu fungsinya. Y sama dengan 2X plus 6. Boleh tidak kalau saya tuliskan Y min 2X sama dengan 6? Apakah nilainya sama? Sama, karena kita hanya memindahkan 2X-nya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Tabelnya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kolom yang pertama kita isi X, Y, kemudian X, Y. Kolom yang kedua kita isikan 0 pada baris yang pertama. Dan kolom yang ketiga kita isikan 0 pada baris yang kedua. Kemudian kita tentukan nilainya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka fungsi ini ketika X-nya 0 akan bernilai Y min 2 kali 0 sama dengan 6. Atau Y sama dengan 2 kali 0 kan 0 ya, tidak berpengaruh. Y-nya 6. 6-nya kita tulis di sini. Sehingga kita peroleh titik 0,6. Kemudian yang kedua bermakna ketika Y-nya 0. Y sama dengan 0. Maka 0 min 2X sama dengan 6. 2X sama dengan 6, negatif 2X. Atau X sama dengan 6 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah, ya betul, negatif 3. Negatif 3-nya kita tulis di sini. Sehingga kita peroleh titik negatif 3,0. Kita ada dua titik, yaitu 0,6 dan negatif 3,0. Kemudian kita letakkan kedua titik tersebut pada bidang kartesius. Yang pertama kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Mendatar kita sebut sebagai sumbu X, sumbu tegak kita sebut sebagai sumbu Y. Kemudian kita letakkan titiknya, negatif 3,0 dan 0,6. Kita hubungkan keduanya sehingga diperoleh garis lurus. Inilah yang disebut dengan persamaan linear. Semua titik yang berada pada garis lurus ini, semua pasangan titik koordinat yang terletak pada garis lurus ini adalah penyelesaian dari persamaan linear Y min 2X sama dengan 6. Oke, kita lanjut ya ke persamaan kuadrat. Kalau persamaan linear terbentuk dari fungsi linear, maka persamaan kuadrat itu terbentuk dari fungsi kuadrat. Kalian sudah mengenal sebelumnya, fungsi kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ada beberapa karakteristik dari fungsi kuadrat tersebut.
Mungkin secara lebih lengkapnya akan kita pelajari di semester 2. Ibu hanya menyampaikan pengantarnya saja, bahwa jika A lebih dari 0, maka fungsinya terbuka ke atas, artinya bentuknya U. Ketika A kurang dari 0, maka fungsinya terbuka ke bawah, berarti bentuknya seperti U tapi kebalik. Kemudian ketika D kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X, artinya dia di atas sumbu X atau di bawahnya. Kemudian jika D sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X. Menyinggung itu artinya memotong tapi di satu titik. Jadi gambarnya bisa seperti ini titik potongnya, atau seperti ini. Kemudian yang kelima, D lebih dari 0. Maka fungsinya memotong sumbu X di dua titik. Berarti gambarnya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menggambarkan grafik dari persamaan fungsi kuadrat tersebut? Ada sekitar 5 langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X, kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, kemudian menentukan persamaan sumbu simetri, X sama dengan min P per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim, yaitu Y sama dengan D per min 4A, di mana D adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian dari C dan D kita akan peroleh titik balik, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Jadi poin E ini adalah gabungan dari C dan D. Untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba di satu soal berikut. Buatlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, sama-sama punya X. Jadi X-nya dikeluarkan 1, maka yang depan tersisa X, dan yang belakang sisanya 4. Dari mana? Nih, X kuadrat dibagi X, kan X. 4X dibagi X, itu 4. Dari sini kita peroleh nilai X sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. Yang kedua kita selesaikan menjadi X sama dengan negatif 4. Sehingga kita akan peroleh ketika X-nya 0, Y-nya 0. Atau ketika X-nya negatif 4, Y-nya 0. Kita peroleh 2 titik. Nah, langkah yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ketika X-nya 0, berarti Y sama dengan X-nya substitusikan ke persamaan. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0, hasilnya betul 0. Sehingga kita peroleh titiknya 0,0. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min P per 2A. Ingat, tadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Dari sini kita peroleh nilai A sama dengan, koefisien dari X kuadrat 1.
Nilai B adalah koefisien dari X, betul, 4. C adalah nilai konstanta yang tidak ada variabelnya di sini, ya 0. Tinggal substitusikan min B per 2A, berarti min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan, betul, negatif 2. Kemudian langkah yang ke berapa? Langkah yang keempat, kita menentukan ya nilai Y. Y sama dengan D. D tadi adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Substitusikan, B-nya adalah 4 kuadrat min 4 kalikan A-nya 1, C-nya 0, dibagi min 4 kali 1. 4 kuadrat itu 16, 4 kali 1 kali 0 itu 0, dibagi min 4, sehingga diperoleh 16 per min 4 sama dengan ya min 4. Dari C dan D kita akan peroleh satu titik, yaitu negatif 2, negatif 4. Nah, dari poin A, B, C, D, kita kan peroleh 3 titik utama ya, yaitu 0,0, kemudian negatif 4,0, kemudian negatif 2, negatif 4. Nah, ketiga titik inilah yang akan kita gunakan untuk menggambar di bidang kartesius. Kita letakkan dulu buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian letakkan titiknya. Ini adalah titik 0,0. Kemudian yang kedua adalah negatif 2, negatif 4. Yang selanjutnya adalah titik negatif 4,0. Kemudian ketiganya kita hubungkan dengan sebuah parabola. Seperti ini. Semua titik yang ada dalam parabola adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ada pada soal. Oke, lanjut. Ini tadi pengantarnya tentang persamaan linear dan persamaan kuadrat. Yang selanjutnya adalah sistem persamaannya. Yang pertama akan kita pelajari adalah sistem persamaan yang bentuknya linear dicampur dengan kuadrat. Bentuk umumnya seperti ini. Ditulis dalam tanda kurung kurawal di depannya. Kemudian Y sama dengan AX plus B. Yang kedua, Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Yang pertama, kita bisa pakai grafik. Yang kedua, bisa menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, bisa menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, ketika kita menggunakan metode eliminasi substitusi atau substitusi saja, kita akan menemukan variasi soal yang bisa kita identifikasikan nilai diskriminannya. Bisa kita identifikasikan apakah persamaan tersebut punya penyelesaian atau tidak. Identifikasinya ini. Ketika D-nya lebih dari 0, berarti dia punya 2 penyelesaian berbeda. Ketika D-nya sama dengan 0, berarti dia hanya punya 1 penyelesaian. Dan ketika D-nya kurang dari 0, mereka tidak mempunyai penyelesaian. Contoh soalnya akan kita bahas di bagian belakang ya. Kemudian, nah kenapa kita bisa mengidentifikasikan D lebih dari, D sama dengan, D kurang dari? Sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa kalau yang D lebih dari itu berarti memotong sumbu X di 2 titik. Nih, jadi dia punya 2 nilai X. Kalau D sama dengan 0, hanya 1 titik. Jadi nilai X-nya hanya ada 1.
Ketika D-nya kurang dari 0 atau biasa kita sebut dengan definite positif atau definite negatif, maka dia tidak punya penyelesaian atau tidak menyinggung sumbu X. Contoh soalnya, kita akan mempelajari ketiga metode tersebut di contoh soal kali ini. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Sistem persamaannya adalah negatif X ditambah 1, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Nah, untuk menjawab contoh soal yang pertama ini, kita mulai dari fungsi linearnya dulu. Y sama dengan negatif X ditambah 1. X-nya kita pindahkan ke kiri, jadi Y ditambah X sama dengan 1. Kita buat kotaknya. Tiga baris dan 3 kolom. Di sini X, Y, kemudian X, Y. Ketika X-nya 0, berarti tutupi bagian X. Maka diperoleh Y sama dengan 1. Jadi ini titiknya 0,1. Ketika Y-nya yang 0, tutupi bagian Y, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Jadi ini titiknya 1,0. Kita punya dua titik untuk yang persamaan linear. Kemudian kita beralih ke persamaan kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X min 4. Identifikasikan dulu. A-nya sama dengan 1, koefisien X kuadrat ya. Kemudian B-nya sama dengan 3, dan C-nya negatif 4. Kita mulai dari langkah yang pertama, menentukan titik potong sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Coba difaktorkan, maka diperoleh ya dua bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 4 dan jika dijumlah hasilnya 3. Mereka adalah plus 4 min 1. X plus 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Jadi X yang pertama min 4 atau X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh dua titik. Yang pertama min 4,0 dan 1,0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. X-nya kita ganti 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 4. 0 ditambah 0 dikurang 4, hasilnya betul negatif 4. Jadi kita punya titik X-nya 0, Y-nya min 4. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Menentukan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Min B. B-nya tadi berapa? 3. Berarti negatif 3 per 2 kali 1. Min 3 per 2 atau negatif 1,5. Kemudian kita tentukan nilai Y-nya. D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya itu 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya negatif 4, dibagi negatif 4 kali 1. 3 kuadrat itu 9, ditambah 16 dibagi negatif 4. Maka hasilnya adalah betul 25 per negatif 4. Iya, negatif 6/4. Maka kita peroleh titik di sini, negatif 1,5 dan negatif 6/4. Kemudian kita gambarkan deh di bidang kartesiusnya. Tadi kita punya untuk yang linear
yang garis lurus ini ya. Titiknya adalah 1,0 dan 0,1. Ini 0,1. Kemudian untuk yang kuadrat, kita punya titik negatif 4,0. Kemudian ini 1,0. Kemudian kita juga punya 0,-4 ini. Dan sumbu simetrinya di sini. Negatif 1,5, negatif 6/4. Ibu kok bisa itu ada 2 titik potongnya? Jadi, ketika menggunakan metode grafik, kalian harus benar-benar menggambarkannya pada kertas milimeter atau milimeter book yang kalian punya. Ketika menggunakan kertas milimeter dengan skala yang benar seperti yang sudah saya gambarkan di sini, ketika kalian memperpanjang garisnya dan memperpanjang kurvanya, kalian akan memperoleh 2 titik potong, yaitu A dan juga B. A-nya itu negatif 1,0, B-nya negatif 5,6. Inilah yang disebut penyelesaian dari sistem persamaan. Kita tulis di sini himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya kita punya 2 titik, yaitu 1,0 dan negatif 5,6. Seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan gunakan metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Soalnya adalah Y sama dengan negatif X ditambah 10, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 11. Kita misalkan yang atas ini sebagai Y1. Kita misalkan seperti ini. Kita tulis dulu di sini ya. Jawab. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 11. Di sini Y juga bisa berarti negatif X ditambah 10. Maka negatif X ditambah 10 boleh untuk menggantikan Y yang ini. Negatif X ditambah 10 sama dengan X kuadrat ditambah 3X min 11. Kemudian kita jadikan satu ruas. Maka diperoleh negatif X ditambah 10 min X kuadrat, betul, min 3X ditambah 11 sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadratnya taruh di depan, min X, min 3X, ya min 4X, plus 10 plus 11, betul, plus 21 sama dengan 0. Agar mudah, kita jadikan koefisien X kuadratnya itu positif. Caranya dengan dikali negatif 1. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, ketika sudah sampai sini, kita tinggal memfaktorkannya saja. Jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0, kita faktorkan. Dua bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 21 dan jika dijumlah hasilnya adalah 4. Kedua bilangan tersebut adalah betul X min 7 dan X plus 7 dan ya X min 3. Maka penyelesaiannya X plus 7 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X yang pertama kita peroleh negatif 7, X yang kedua kita peroleh 3. Ini baru nilai X-nya. Langkah selanjutnya kita substitusikan kedua nilai X ini ke salah satu dari persamaan Y yang tadi. Boleh yang bentuk kuadrat, boleh yang bentuk linear. Hasilnya akan sama.
Tetapi untuk lebih mempermudah, kita akan menggunakan bentuk yang linier. Kita tuliskan di sini ketika X-nya negatif 7, maka nilai dari Y sama dengan min X plus 10 akan sama dengan negatif 7 ditambah 10. Ya betul, 7 ditambah 10 sama dengan 17. Kita tuliskan di sini koordinatnya, negatif 7,17. Kemudian yang kedua, ketika X-nya sama dengan 3, maka nilai dari Y sama dengan min X plus 10 sama dengan negatif 3 ditambah 10. Hasilnya betul 7. Kita tuliskan di sini 3,7. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu negatif 7,17 dan 3,7. Seperti ini. Kemudian, metode yang ketiga, kita akan menggunakan eliminasi substitusi. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 6X min 5. Y sama dengan 3X kuadrat min 8X plus 3. Cara penyelesaiannya, kita tuliskan kedua sistem persamaannya. Y sama dengan 6X min 5. Y sama dengan 3X kuadrat min 8X plus 3. Eliminasi berarti dikurangi. Nah, ketika dikurangi kita peroleh hasil Y dikurangi Y, hasilnya adalah ya 0. Kemudian kita tulis di sini 6X min 5 dikurangi 3X kuadrat min 8X plus 3. Kemudian kita coba buka kurungnya sehingga diperoleh, kita buka ya kurungnya, betul, min 3X kuadrat min, di sini ada min 8 ya, plus 8X, di sini min, ada plus 3, min 3. Agar lebih mudah kita sederhanakan dulu, berarti 0 sama dengan X kuadratnya kita taruh depan, jadi min 3X kuadrat 6X plus 8X, betul, plus 14X, min 5 min 3, ya, min 8. Agar mudah lagi, kita kalikan negatif 1, maka diperoleh 0 sama dengan 3X kuadrat min 14X plus 8. Nah, setelah dieliminasi, sama seperti sebelumnya, kita faktorkan. 0 sama dengan 3X kuadrat min 14X plus 8 ya. Kita faktorkan. Ini pemfaktorannya berbeda dengan yang tadi, karena koefisien dari X kuadratnya tidak sama dengan 1. Di sini koefisiennya 3. Nah, model pemfaktorannya seperti apa? Seperti ini. Buat kurungnya. Karena ini 3X kuadrat, maka tulis di sini 3X dibagi 3. Kemudian cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya adalah 3 kali 8, 24. Dan jika dijumlah hasilnya adalah yang di tengah ini, koefisien X, negatif 14. Kedua bilangan itu adalah betul, min 2 dan min 12. Kita tulis di sini, min 2, min 12. Nah, manakah di antara bilangan yang di dalam kurung yang bisa dibagi 3? Keduanya. Kalau yang depan tidak mungkin. 3X bagi 3 bisa, tapi 2 dibagi 3, dia akan menghasilkan pecahan. Sehingga kita gunakan yang belakang, yang depan tetap
Yang belakang 3x dibagi 3. Betul, x. Negatif 12 dibagi 3. Iya, min 4. Jadi 3x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Salah tulisannya. Seperti ini ya. 4 ke x min 4 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. 3x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Kemudian x yang kedua sama dengan 4. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai y, kalian bisa menggunakan persamaan yang linear ataupun persamaan yang kuadrat. Prinsipnya adalah cari yang mempermudah dalam perhitungan. Berarti kita gunakan yang linear saja. Ketika x-nya sama dengan 2 per 3, maka nilai y sama dengan 6x min 5 akan sama dengan 6 kali 2 per 3 dikurangi 5. Coret, hasilnya 2, 4, min 5 sama dengan negatif 1. Titik yang pertama, 2 per 3, negatif 1. Kemudian titik yang kedua, ketika y sama dengan 4, ketika x-nya 4, maka y sama dengan 6x min 5 akan sama dengan 6 kalikan 5, 6 kalikan 4 dikurang 5. Ya, 24 kurang 5. Betul, 19. Jadi titik yang kedua 4,19. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 2 per 3, negatif 1 dan 4,19. Oke, langkah selanjutnya. Nah, sudah Ibu jelaskan 3 metode yang bisa kita gunakan. Metode grafik, substitusi, atau eliminasi substitusi. Dari ketiga metode tersebut, kalian bisa memilih mana yang menurut kalian paling mudah, paling memudahkan kalian. Jadi tidak harus dalam satu soal dikerjakan dengan 3 metode itu, tidak. Kalian tinggal pilih salah satunya saja. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada beberapa contoh modifikasi soal. Ya, kita berikan contohnya di sini satu saja. Misal diketahui sistem persamaan linear dan kuadrat y sama dengan 2a min 1x ditambah 1, y sama dengan x kuadrat min 3x tambah 5. Carilah batas nilai a agar persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Kata kuncinya tidak mempunyai. Berarti D kurang dari 0. Nah, untuk bisa mencari D, kita selesaikan dulu ini persamaannya. Kita tuliskan di sini y sama dengan 2a min 1x plus 1, y sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Misal kita gunakan substitusi. Maka diperoleh 2a min 1x plus 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Kita pindahkan ke kiri semua sehingga diperoleh 2a min 1x ditambah 1 min x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. X kuadratnya kita taruh depan, min x kuadrat, kemudian yang x digabung dengan yang x ya. Berarti ini ditambah 2a min 1 plus 3x, kemudian plus 1 min 5, min 4. Kita coba sederhanakan, min x kuadrat plus 2a plus 2x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita identifikasikan
A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dari persamaan min X kuadrat ditambah 2A plus 2X, kemudian min 4 sama dengan 0, kita peroleh A-nya adalah min 1, koefisien dari X kuadrat ya, kemudian koefisiennya X itu 2A plus 2, kemudian konstantanya negatif 4. D kurang dari 0, berarti B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Kita substitusikan, B-nya 2A plus 2 kuadrat dikurangi 4, kali A-nya negatif 1, C-nya negatif 4. Coba kita kalikan bentuk kuadrat. Ya, seperti yang sudah Ibu ajarkan, 2A dikuadratkan, ya 4A kuadrat. Artinya 2A kali 2A. Kemudian 2A dikali 2, 4A dikali 2 lagi. Ya, 8A. Kemudian 2 dikuadratkan. Betul, 4. Ini dikalikan. Min 4 kali min 1 kali min 4. Ya, min 16. Kemudian kita sederhanakan. 4A kuadrat plus 8A min 12 kurang dari 0. Kita sederhanakan lagi. Bisa dibagi 4. 4A bagi 4 itu A. 8A bagi 4 itu plus 2. Min 12 bagi 4 itu min 3. Nah, kemudian kita faktorkan deh. Ini plus 2A ya. Kita faktorkan A kuadrat plus 2A min 3 kurang dari 0. Kita faktorkan di sini dua bilangan yang jika dikali hasilnya min 3 dan jika dijumlah hasilnya 2. Betul, A plus 3, A min 1. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Berarti A plus 3 sama dengan 0 atau A min 1 sama dengan 0. A sama dengan min 3 atau A sama dengan 1. Kemudian kita gambarkan. Sama kan seperti penyelesaian pertidaksamaan di materi sebelumnya. Negatif 3 itu berarti yang di sebelah kiri. Kita coba ketika A-nya sama dengan 0, substitusikan ke sini. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan? Betul, negatif 3. 0 letaknya ada di sini. Yang 0 nilai negatif, ini positif, positif. Maka ya, batas nilai A-nya adalah antara, kita tuliskan di sini, antara negatif 3 sampai 1. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sistem persamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Jadi, keduanya kuadrat nih bentuknya. Y sama dengan AI kuadrat tambah BX plus C, Y sama dengan PX kuadrat tambah GX plus R. Metode penyelesaian yang paling mudah adalah dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 5. Karena kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi, maka kita tuliskan kedua persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 5. Dieliminasi, kita kurangi. Y dikurangi Y hasilnya adalah, betul, 0. Kemudian
persamaan yang atas, x kuadrat min 2x min 3 dikurangi persamaan yang bawah. Kemudian kita coba tuliskan di luar tanda kurung, hasilnya adalah 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3, ya betul, plus x kuadrat plus 2x min 5. Hasilnya 0 sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 2x habis, min 3 min 5, min 8. Nah, kita bisa sederhanakan, kita bagi 2. 0 sama dengan x kuadrat min 4. Nah, langkah selanjutnya, kita akan faktorkan bentuk 0 sama dengan x kuadrat min 4. Ingat bentuk aljabar yang ini. Jika difaktorkan hasilnya A min B, A plus B. Kan sama, 4 adalah 2 kuadrat. Jadi ini jika difaktorkan hasilnya x min 2, x plus 2. Ya, x yang pertama, x yang kedua. X yang pertama nilainya 2, X yang kedua nilainya negatif 2. Ini dibaca atau ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari Y. Karena bentuknya kuadrat semua, kalian bebas mau pilih yang mana. Kalau tadi kan kita pilih yang linear karena mencari perhitungan yang lebih simpel. Karena ini kuadrat, berarti dibebaskan. Ketika x-nya sama dengan 2, coba kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Berarti 2 kuadrat min 2 kali 2 min 3. X-nya diganti 2. 4 min 4 min 3. Hasilnya? Betul, negatif 3. Maka titik atau penyelesaian yang pertama adalah 2, negatif 3. Penulisannya x selalu di depan. Kemudian untuk x sama dengan negatif 2. Maka y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 akan sama dengan min 2 kuadrat min 2 kali min 2 min 3. Hasilnya 4 ditambah 4 dikurang 3. 8 kurangi 3. Betul, 5. Maka penyelesaian yang kedua adalah min 2,5. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan dari sistem persamaan ini adalah 2, negatif 3 dan negatif 2,5. Oke, kita bisa lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini. Diketahui sistem persamaan kuadrat berikut. Tentukan nilai P agar sistem persamaan mempunyai satu penyelesaian. Satu penyelesaian di sini berarti D sama dengan 0. Kita coba kerjakan. Ya, pakai eliminasi substitusi ya. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah P. Y sama dengan x kuadrat min 2P min 8. Min 2x, mohon maaf. Kita kurangi. 0 sama dengan 3x kuadrat ditambah P dikurangi x kuadrat min 2x min 8. Kita buka kurungnya sehingga diperoleh 0 sama dengan 3x kuadrat ditambah P ya dikurangi x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Kita sederhanakan 3x kuadrat dikurangi x kuadrat, betul, 2x kuadrat ya ditambah 2x, P nya kita taruh belakang, P ditambah 8.
Oke, langkah selanjutnya kita identifikasikan nilai A, B, dan juga C-nya. Tadi kita peroleh 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x ditambah P plus 8. Maka A itu nilainya 2, ini A. B juga nilainya 2, ini B. Kemudian C nilainya adalah ini, P plus 8. Kenapa P plus 8? Ini P-nya positif ya. Nah, kemudian baru kita cari D sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya 2, A-nya 2, C-nya P plus 8. Ini 4, 2 kuadrat dikurangi, ya betul, 8. P plus 8 sama dengan 0, kemudian kita kalikan, ya betul, min 8P min 64 sama dengan 0, ya 4 dikurangi 64, ya min 60, min 60 sama dengan 0, 60 nya kita pindahkan ke kanan, maka P sama dengan 60 dibagi negatif 8, atau kita sederhanakan P sama dengan negatif 7 4/8, atau P-nya negatif 7 setengah. Jadi nilai P adalah negatif 7 setengah. Oke, sampai di sini pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat! Untuk 2 minggu ini kita akan ketemu dalam pembelajaran tatap muka. Jadi maksimalkan waktu yang 50 menit itu untuk kalian bertanya mengenai hal-hal yang belum kalian pahami selama kita melakukan pembelajaran daring. Jadi sebisa mungkin sebelum bertemu Ibu di kelas, kalian sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan ke Ibu, atau setidaknya kalian sudah mempelajari materi yang Ibu share 1 hari sebelum pelaksanaan PTM Matematika Wajib. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.